Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Nabila Cahaya Yuniar dari Teknik Informatika kelas C angkatan 2023 dengan NIM 230512043336. Teknik Informatika. Ketika kalian mendengar kalimat itu, pasti yang terbayang di otak kalian tentang komputer kan? Tapi ngomong-ngomong soal komputer, di antara kalian sudah tahu belum sih apa itu komputer? Dan bagaimana sih sejarahnya dari komputer itu? Oke, tanpa kita berlama-lama, mari kita bahas apa itu komputer. Komputer merupakan seperangkat benda yang dapat kita jumpai di berbagai tempat, khususnya di perkantoran ataupun rumah-rumah yang berfungsi sebagai alat bantu menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Yunani, komputer disebut komputer, yang berarti menghitung, sehingga pengertian komputer secara sederhana adalah sebuah alat untuk melakukan proses perhitungan aritmatika. Sedangkan secara umum adalah peralatan elektronika yang berfungsi sebagai penginput data, kemudian mengolahnya, dan memberikan keluaran informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video. Komputer juga didesain agar secara otomatis dapat menerima dan menyimpan data, memproses data, dan menghasilkan keluaran atau output di bawah pengawasan sistem operasi yang bertugas. Dengan perkembangan yang sangat revolusioner, teknologi komputer menjadi satu piranti yang menjadikan penggunanya memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Mengapa tidak? Dengan perkembangannya yang semakin canggih, hampir semua bidang pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif dalam pencapaiannya. Selain itu, komputer juga memiliki manfaat yang menguntungkan bagi kita, seperti membuat yang kompleks menjadi sederhana, membuat yang sulit menjadi mudah, dan membuat yang abstrak menjadi konkret. Lalu, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer memiliki 5 generasi yang berbeda. Generasi yang pertama dimulai dari tahun 1940 sampai dengan 1955. Perangkat komputer generasi pertama ini digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse, di mana beliau merupakan pencipta dari Z3 yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Namun sayangnya, komputer tersebut hancur karena serangan bom dari sekutu. Pada tahun 1943, komputer besar yang bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers yang digunakan untuk memecahkan kode rahasia dari mesin Nazi Lorenz. Karakteristik komputer pada generasi pertama ditandai dengan ukurannya yang sangat besar, menggunakan vacuum tube dengan jumlah yang amat banyak untuk menyimpan dan memproses perintah atau instruksi. Kemudian memakan tenaga listrik ribuan watt, kapasitas penyimpanan kecil, dan menggunakan bahasa mesin yang hanya dapat digunakan oleh orang yang terlatih. Komputer generasi pertama ini disebut juga sebagai komputer dinosaurus karena ukurannya yang relatif besar. Lalu generasi kedua. Generasi kedua ini dimulai pada tahun 1955 hingga 1965. Generasi kedua di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama UNIVAC yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Contoh komputer pada masa ini yaitu Strach, Clark, DEC PDP-8, IBM 1401, IBM 7090, dan IBM 7094. Komputer yang diciptakan pada generasi kedua ini banyak digunakan di berbagai perusahaan, khususnya dalam bidang bisnis. Ukurannya pun lebih kecil daripada komputer generasi pertama, yaitu kira-kira seukuran lemari saja.
Komputer pada generasi ini sudah menggunakan memori inti magnetik yang berfungsi menyimpan data sehingga lebih cepat dalam pemrosesan data, serta bahasa mesin telah digantikan dengan bahasa assembly, Fortran, dan COBOL yang memudahkan dalam pengoperasiannya. Selain itu, pada era ini, manusia juga telah mengenal printer, memori, disket, ataupun sistem operasi. Namun, seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Komputer pada generasi kedua ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ukurannya relatif kecil, tidak banyak mengeluarkan panas, dan telah mengenal magnetic tape dan magnetic disk untuk menyimpan data. Lalu, mulai mengenal teleprocessing atau time sharing yang memungkinkan beberapa user dapat memakai komputer secara bersama-sama. Prosesnya juga relatif lebih cepat. Kapasitas untuk menyimpan data juga semakin besar. Lanjut ke generasi ketiga. Generasi ketiga ini dimulai pada tahun 1965 hingga 1980. Pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Penemuan baru di bidang hardware ditandai dengan munculnya IC atau Integrated Circuit dalam komponen komputer. Karena kelebihannya dalam menyatukan berbagai komponen-komponen dalam suatu chip tunggal, sehingga ukuran komputer menjadi semakin kecil tanpa menurunkan kinerja yang dihasilkan, bahkan semakin meningkatkan kinerjanya. Komputer pada generasi ketiga ini merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, komponen elektronikanya dari integrated circuit atau IC yang berbentuk lempengan atau chip. Kedua, program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language, yaitu BASIC, Fortran, dan COBOL. Lalu yang ketiga, sudah menerapkan konsep multiprocessing yang dapat menjalankan program lebih dari satu multiprogramming dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat, dapat berkomunikasi dengan peralatan lain untuk melakukan komunikasi data seperti telepon dengan komputer. Selain itu, komputer pada generasi ketiga memiliki ukuran yang lebih kecil dari komputer generasi kedua. Kemudian mulai mengenal multiprogramming dan multiprocessing. Lalu adanya integrasi antara software dan hardware dalam sistem operasi. Prosesnya juga sangat cepat dan juga kapasitas untuk menyimpan data lebih besar.
Kemunculan dari Apple II, PC, dan juga NEC PC merupakan contoh komputer dari generasi ketiga. Pada era ini juga mulai digunakannya sistem operasi atau operation system yang memungkinkan mesin menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Sistem operasi yang digunakan pada komputer generasi ketiga ini adalah Unix dan juga Windows. Kemudian generasi keempat. Pada generasi keempat ini dimulai pada tahun 1980 hingga tahun 1990. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer, sehingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer, sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen. Teknologi IC komputer generasi inilah yang membedakan antara komputer mikro dan komputer mini serta mainframe. Tidak hanya mendukung satu mode, tetapi komputer ini juga mendukung banyak mode, yaitu yang pertama mendukung batch processing, yang kedua mendukung time saving, dan yang ketiga mendukung real time. Generasi ini juga mewujudkan satu kelas komputer yang disebut komputer super. Selain itu, harga komputer pada generasi ini juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Yang terakhir adalah generasi kelima. Generasi kelima ini dimulai dari sekarang hingga masa depan. Generasi kelima ini ditandai dengan adanya teknologi paralel dan juga networking, serta sudah mengenal internet. Pada awalnya hanya sebatas antar universitas saja, namun karena teknologi yang semakin maju, kini dunia ini terasa tidak ada batas jarak dan waktu. Sudah banyak ditemukan web browser, dan jangkauan komunikasi di seluruh dunia semakin tidak terbatas jarak dan waktu. Itulah sejarah dari komputer. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat buat kalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.